Manchester United harus puas bermain imbang kontra Atletico Madrid di leg pertama babak 16 besar Liga Champions, tanggal 24 Februari tahun 2022. Setan Merah nyaris menelan kekalahan usai tertinggal di babak pertama. Beruntung, Anthony Elanga yang masuk dari bangku cadangan berhasil menyelamatkan Setan Merah dari kekalahan. Golnya di menit ke-80 membuat laga berakhir imbang 1-1. Atletico menerapkan blok pertahanan menengah yang cukup rapat. Aliran bola Man United beberapa kali dipotong oleh para pemain Atletico. Dengan mengandalkan permainan reaktif, Atletico cukup membuat repot lini tengah Man United. Dengan mengandalkan transisi cepat, permainan Atletico nampak lebih efektif. Laga baru berjalan 7 menit. Man United sudah harus menelan pil pahit kala Atletico berhasil memecah kebuntuan. Umpan matang Renan Lodi disambar dengan manis oleh Joao Felix. Bola sempat memantul ke tiang dalam sebelum mendarat ke gawang yang dikawal David De Gea. Skor berubah 1-0. Atletico terus membiarkan Man United menguasai bola. Namun Man United kesulitan mengalirkan bola ke depan. Transisi cepat Atletico justru terlihat lebih efektif. Meski sedikit menguasai bola, Atletico kerap memaksa pemain depan Man United ikut turun membantu pertahanan. Atletico kembali mengancam pada menit 33. Namun tembakan keras Renan Lodi masih belum menemui sasaran. Rapatnya lini belakang Atletico memaksa Man United membangun serangan dengan umpan lambung. Namun, akurasi umpan pemain Man United pada laga ini jauh dari kata memuaskan. Jelang laga berakhir, Atletico sekali lagi menciptakan peluang berbahaya. Beruntung tandukan Sime Versalco masih membentur tiang gawang. Tidak ada gol tercipta hingga babak pertama berakhir. Atletico unggul 1-0 atas Man United di babak pertama. Alur permainan tidak banyak berubah di babak kedua. Pemain Man United seringkali kalah duel sehingga kerap kehilangan bola. Pressing yang dilancarkan pemain Atletico memaksa pemain Man United terburu-buru dalam mengalirkan bola. Alhasil, Man United sulit menciptakan peluang. Lini tengah yang dipimpin Bruno Fernandes pun buntu. Pemain asal Portugal itu tampak frustrasi dan kehilangan kreativitasnya. Pada menit 47, Atletico mengancam melalui tembakan Marcos Llorente. Namun tembakannya masih melebar ke sisi kanan gawang De Gea. Pada menit 57, Man United berkesempatan menciptakan peluang. Namun tembakan Marcus Rashford malah melayang. Pressing Atletico yang terlalu intens akhirnya berbuah bumerang pada menit 80. Man United berhasil lolos dari tekanan dengan cara mengalirkan bola dengan cepat. Anthony Elanga yang baru masuk menggantikan Marcus Rashford pun berhasil melakukan penyelesaian akhir dengan dingin. Skor berubah imbang 1-1. Pada menit 86, Atletico nyaris kembali unggul. Namun tembakan Antonio Griezmann masih membentur mistar gawang. Tidak ada gol tercipta hingga laga berakhir. Kedua tim bermain imbang 1-1 di leg pertama. Villarreal vs Juventus di leg pertama 16 besar Liga Champions 2021 atau 2022 sudah diketahui. Setelah melalui 90 menit pertandingan pada Rabu, tanggal 23 Februari tahun 2022, dini hari WIB, skor sama kuat 1-1. Juventus unggul lebih dulu via aksi Dusan Vlahovic pada menit pertama. Hanya saja, Dani Parejo mencetak gol penyama kedudukan Villarreal pada menit 66. Selanjutnya, Juventus bakal menjamu Villarreal di leg kedua 16 besar Liga Champions 2021 atau 2022 pada Kamis, tanggal 17 Maret tahun 2022 dini hari WIB. Laga baru berjalan 1 menit, Juventus sudah membuka keunggulan. Dusan Vlahovic mencetak gol setelah memanfaatkan umpan Danilo Luiz. Kemasukan gol cepat membuat Villarreal tampil menekan untuk menciptakan gol balasan. Kan tetapi, pemain Juventus berhasil mematahkan serangan Villarreal. Pada menit ke-13 Villarreal mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Namun, tendangan Alfonso Pedraza masih membentur mistar gawang. Sementara itu,
Pada menit ke-20 Giovanni Lo Celso mendapatkan peluang untuk menciptakan gol balasan untuk Villarreal. Namun Danilo berhasil menggagalkannya. Kemudian pada menit ke-26 Mattia De Chilio mendapatkan peluang untuk menambah keunggulan timnya. Namun tendangannya masih melebar di atas gawang Villarreal. Di menit ke-38 tendangan Weston McKennie masih bisa digagalkan Raul Albiol. Hal itu membuat Juventus masih belum berhasil menambah keunggulan. Hingga babak pertama usai tidak ada gol tambahan. Juventus masih unggul 1-0 atas Villarreal. Tentunya hasil ini positif bagi Juventus yang bertindak sebagai tim tamu. Juventus langsung tampil menyerang di babak kedua. Pada menit ke-47 tendangan Alvaro Morata masih melebar dari gawang. Sementara itu, pada menit ke-61 serangan Juventus masih bisa digagalkan oleh Etienne Capoue. Selanjutnya pada menit ke-66 Daniel Parejo berhasil menyamakan kedudukan usai menerima umpan Etienne Capoue. Usai mendapatkan gol penyeimbang, Villarreal berhasil menguasai jalannya pertandingan. Pada menit ke-85 Juventus hampir kembali unggul. Tetapi tendangan Dusan Vlahovic masih bisa digagalkan pertahan Villarreal. Sementara itu, pada menit ke-89 Samuel Chukwueze memiliki peluang untuk membawa Villarreal unggul. Namun, tendangannya masih gagal menembus gawang Juventus. Hingga pertandingan usai, kedua tim harus puas bermain 1-1. Villarreal berhasil terhindar dari kekalahan di kandang sendiri.